Salam Kerahiman. Hari ini 12 Juni, temanya teman berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Diary 1171. Hari ini, Suster Jolanta minta aku membuat kesepakatan dengan dia. Ia akan mendoakan aku dan aku harus mendoakan siswi-siswi kelasnya di Vilnius. Dari pihakku, aku selalu berdoa untuk karya kami. Tapi untuk kali ini, aku memutuskan untuk mendoakan kelas di Vilnius itu selama 2 bulan. Sementara Suster Jolanta setiap hari mendaras 3 Salam Maria kepada Sang Sabda yang menjelma untuk wujud agar aku dapat memetik manfaat dari rahmat Allah. Dengan ini, persahabatan kami telah dipererat. Sering kita dengar ya, kenapa harus berdoa ajak orang lain? Saya bisa berdoa sendiri, saya bisa datang kepada Tuhan, saya bisa berdoa sendiri, saya bisa ungkapkan segala kebutuhan, kerinduan, keinginan, doa-doaku kepada Tuhan tanpa perlu orang lain tahu, tanpa perlu kebersamaan dengan orang lain. Ada ya, sementara berkomentar seperti itu kalau kita ajak, ayo kita doa bersama, ayo kita masuk ke dalam komunitas. Tapi hari ini Suster Faustina memberikan suatu sharing. Temannya, Suster Jolanta, yang menjadi guru di Vilnius, minta supaya Suster Faustina berdoa untuk murid-muridnya. Sementara dia bilang dia akan berdoa buat Suster Faustina. Jadi semacam ada barter, ada tukar-menukar. Suster Jolanta meninggal pada tanggal 14 Juni 1988. Buat Suster Faustina, memang dia sudah biasa berdoa untuk karya kami ya, disebutkan untuk karya dari kongregasi. Jadi harusnya sih biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang spesial. Tapi justru karena ada permintaan dari suster tersebut, maka yang tadinya doa rutin menjadi doa istimewa. Suster Faustina bilang dia akan berdoa selama 2 bulan khusus untuk murid-murid di Vilnius. Jadi memang kalau kita berdoa lebih ke arah tertuju apa intensi doa kita, misalnya berdoa untuk yang meninggal. Kalau Tuhan, saya mempersembahkan koronka ini untuk yang meninggal. Doa selesai. Akan jauh lebih mengena ya, lebih sungguh-sungguh kalau saya sebutkan orang-orang yang akan saya doakan yang sudah meninggal. Bisa sebutkan leluhur kita, saudara kita, teman-teman, sahabat, bahkan musuh-musuh kita sambil menyebut namanya, membayangkan wajah mereka supaya Tuhan mencurahkan rahmat kerahimannya untuk mereka supaya mereka bisa segera menikmati hidup kekal di surga. Begitu pula dengan Suster Faustina, walaupun sudah rutin berdoa untuk karya di kongregasi, tapi waktu diminta ada, menurut saya ya, ada lebih kesungguhan, fokus selama 2 bulan berdoa untuk khusus murid-murid di Vilnius. Dan sebaliknya, Suster Jolanta mengatakan saya akan berdoa buat kamu 3 Salam Maria setiap hari supaya Suster Faustina dapat memetik manfaat dari rahmat Allah yang akan dia terima. Dan karena ada relasi seperti itu, maka persahabatan mereka semakin erat. Itulah salah satu benefit, keuntungan kalau kita berdoa bersama-sama. Contohnya dalam doa bersama, kita doa syafaat, doa koronka ya, biasanya dialami dengan permohonan-permohonan. Nah, ada yang berdoa mohon karunia untuk anaknya yang belum punya anak. Mohon karunia kesembuhan untuk cucunya yang sedang sakit. Mohon untuk mendapatkan pekerjaan. Mohon kesembuhan dari sakit penyakit yang dia derita. Dengan kita mendengarkan permohonan-permohonan tersebut, otomatis kita lebih tergerak memperhatikan saudara-saudara kita. Dan biasanya setelah selesai doa koronka, saya suka tanya,
cucunya yang mana yang sakit, umur berapa, sakit apa. Nah, setelah itu dalam doa syafaat saya juga sering berdoa untuk cucu tersebut. Mungkin setelah 3 hari, setelah 1 minggu saya tanya, bagaimana keadaan cucunya sekarang? Oh, sekarang sudah keluar dari rumah sakit. Oh, sekarang sudah sembuh. Oh, sekarang sudah sekolah lagi, dan banyak hal. Itu yang membuat relasi persaudaraan di dalam komunitas kita pasti semakin erat. Mari kita hening. Allah Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih atas sharing Santa Faustina hari ini. Dengan berdoa bersama, dengan mendoakan orang lain, maka terjalin persahabatan, persaudaraan yang semakin erat. Biarlah kami juga punya kerinduan untuk saling mendoakan, saling peduli untuk kemuliaan-Mu saja. Yesus, Engkau andalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita banyak berdoa syafaat untuk mereka yang membutuhkan. Terima kasih. Salam kerahiman.